Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah asati satu kang kaping 6 wal ishruna lan 20. Jadi 26 6 sama 20 jadi 26 Bila ikutin ngendikaaken kufranun ni'mati utawi ngupuri nikmat. Kufranun nikmati utawi ngupuri nikmat. Lu'mun iku Allah. Lu'mun iku Allah. Ai tegese adamu syukri ora anane syukur. Adamu syukri ora onone syukur lin ni'mati maring nikmat. Dalilun iku nuduhake ala dana atin nafsi ing atase asore jiwa. Ala dana atin nafsi ing atase asore jiwa. Wa suhbatul ahmaqi lan utawi ngancani wong kang kumprung. Wa suhbatul ahmaqi utawi ngancani wong kang kumprung. Wa utawi ahmaq wa di'u syai'i iku nyelehake suwiji-wiji. Wa di'u syai'i iku nyelehake suwiji-wiji fi ghairi mahalihi ing dalem liyane panggonane syai'. Fi ghairi mahalihi ing dalem liyane panggonane syai'. Ma'al ilmi sumertane weruh. Ma'al ilmi sumertane weruh biqabhi kelawan olone syai'. Biqabhi kelawan olone syai'. Syu'mun iku Allah. Syu'mun iku Allah. Ai tegese ghairu mubarakin mubarakin tegese ora den berkahi. Ghairu mubarakin iku tegese ora den berkahi.
kama kaya barang kama kaya hadis ya, mai sini hadis ini rawa kang wis ngriwayatake At-Tabrani sinten Imam Tabrani an Basyirin saking Basyir an Basyirin saking Basyir annahu satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi isrib ninggalono sira isrib ninggalono sira al ahmaqa ing al ahmaqa ing kumprung bikasril hamzati kelawan den kasroh hamzae warra'i lan ro'e isrim gitu ya ayat tegese iqta medhota sira iqta medhota sira wuddahu ing seneng kumprung wal makna lan utawi maknane la tusahibuhu iku ora ngancani sira hu ing ahmak likubhi halatihi krono alane tingkai ahmak likubhi halatihi maring alane likubhi halatihi krono alane tingkai ahmak wali anna tibaa krono satemene watak piro-piro watak wali anna tibaa lan krono satemene piro-piro watak sarraqatun iku nyolong sarraqatun iku akeh nyolongi gitu sarraqatun iku akeh nyolongi waqad yasraku lan temen-temen nyolong topuka apa watak sira minhu saking ahmak sampai di situ nanti dibaca karena panjang nih makalah yang ke-26 ini panjang. Untuk santriwan dan santriwati semuanya
Yang namanya guru itu pengganti orang tua sampean semua. Ya, makanya kalau sampean punya masalah, apapun masalahnya, itu bisa ngadu ke guru. Ya, ke guru. Apalagi kalau masalahnya sama orang tua, ngadunya sama guru. Ngadu apa yang harus kita lakukan sebaiknya gitu ya. Jadi ke guru, Mas, kayak saya ini setiap ada masalah apa, konsultasinya ke guru. Jangan konsultasi ke teman. Kalau ke teman itu nggak menyelesaikan masalah, tambah-nambah masalah kadang-kadang ya. Makanya kalau punya masalah apapun masalahnya, semua santriwan dan santriwati konsultasi dengan guru. Ya, apalagi masalah pribadi atau masalah apa saja ya, masalah pribadi atau masalah apa saja itu konsultasi. Jangan dipikir sendiri, terus jangan menjauh dari guru. Tambah makin nggak benar ya. Makanya semua santriwan santriwati, karena guru itu pengganti orang tua kita ya. Orang tua kedua kita adalah guru kita ya. Wal maqalatu, dan adapun maqalah as-sadisatu yang ke-6 wal isruna dan 20. Jadi maqalah yang ke-26. Qila itu dikatakan kufranun nikmati, adapun mengkufuri nikmat, lu'mun, itu perbuatan buruk. Lu'mun, mengkufuri nikmat itu perbuatan buruk. Yang namanya nikmat itu apa? Apa saja pemberian Allah itu nikmat ya. Apa saja pemberian Allah itu nikmat. Nikmat sehat, ini nikmat, Mas ya. Nikmat Allah kasih harta, nikmat, kenikmatan itu. Allah kasih kita anak, kenikmatan itu, nikmat ya. Dan semua pemberian Allah ini merupakan nikmat. Makanya wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur ya, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, la azidannakum, sungguh aku akan menambah untuk kalian ya kan. Nikmat. Makanya orang dikasih nikmat kok dia bisa bersyukur, Allah akan selalu menambah itu nikmat. Semakin bersyukur semakin ditambah. Contoh kecil nikmat itu yang terus gini, satu nikmat itu nggak terasa sebelum nikmat itu hilang. Kalau hilang baru terasa. Contohnya nih, Mas bisa melihat dengan terang, bisa melihat dengan jelas seperti ini, nikmat, Mas. Kenikmatan, satu kenikmatan, syukuri. Dengan cara apa? Ya baca Al-Quran, ya baca kitab, mata bisa melihat gitu. Nah, kapan orang itu merasakan nikmat itu ternyata besar, nikmat melihat itu kalau sudah tidak bisa melihat. Ya Allah, Mbah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Mbah itu udah lama nggak bisa melihat, Mas. Maksudnya nggak bisa melihat jelas, itu udah lama banget. Mungkin sejak kita menikah kali ya, Mas. Tapi udah masih bisa baca Al-Quran. Mbah itu berapa tahun masih bisa khatam Al-Quran? 4 tahun yang lalu masih bisa. Pokoknya masih bisa khatam Al-Quran, Mbah. Ya Allah. Itu apa nama itu? Ini apa nama ini? Tikar. Itu semua bikinannya Mbah itu. Segitu banyaknya. Itu bikinannya Mbah. Mbah itu baca Al-Quran begini, betul itu. Waktu puasa begini karena gak bisa melihat aja udah gak baca Al-Quran. Ya kan? Ya Allah. Itu masih bisa khatam Al-Quran. Itu masih sehat matanya. Matanya masih sehat. Makanya paling tidak minimal, Mas, minimal, saya udah ngomong berkali-kali, minimal sehari semalam Mas baca Al-Quran itu jangan kurang dari 20 ayat. Gitu loh, minimal. Syukur-syukur bisa 1 juz. Ya kan? Nggak usah banyak-banyak 10 juz kemudian 10 tahun nggak baca Al-Quran nanti. Kadang-kadang orang begitu, 10 juz akhirnya capek nggak mau baca Al-Quran. Sedikit-sedikit tetapi langgeng terus baca Al-Quran. Baca Al-Quran bukan hanya waktu bulan puasa doang. Kalau bulan puasa getolnya minta ampun, 3 juz sehari bisa aja sebenarnya, mudah Mas. Bahkan 5 juz sehari mudah. Kalau ada niat baca sholat, baca Al-Quran 5 juz. 1 juz itu kalau kita baca pelan 40 menit itu. Baca pelan, ya toh, yang lancar loh, maksudnya lancar 40 menit. Kalau nekat Mas bisa. Cuma kita ya namanya nafsu kan, ajaknya ya yang nggak bener aja, tidur aja itu. Nah ini Mbah, mak saya sekarang juga udah gak bisa baca Al-Quran. Padahal mak saya itu kayak Mbah. Jadi kalau baca Al-Quran, alhamdulillah mak saya itu ya gak pernah yang namanya itu ketinggalan jamaah. Kayak Mbah sama. Mbah itu kalau adzan, sebelum ada adzan kan Mbah udah di sana, ya kan? Mbah udah ke sono kan, santriwati, ya kan? Mbah udah ke sono, udah nyapu Mbah tuh. Sama kayak emak saya juga gitu Mas. Di sini selama di sini kemarin emak, ya itu pasti jamaah deh. Itu kalau misalnya kemana pasti jamaah. Aku tahu kalau jamaah ya le, anak emak saya itu jamaah terus. Nih kalau masjidnya kan rumah saya itu kan dekat, selang 1 rumah doang, 1 rumah tetangga. Ini rumah terus masjid jami. Mak itu selalu jamaah, agak kecuali beliau lagi sakit masa itu. Kalau lagi sakit baru, masya Allah. Makanya kita ini kadang-kadang kalah sama orang tua kayak gitu. Nikmat itu akan terasa itu kalau kita sudah tidak memilikinya. Nikmat melihat ini ya, kalau udah baru terasa kalau kita udah gak bisa melihat. Semakin tua semakin kabur nih pandangan. Semua orang Mas, telinga pun demikian sama. Jelas kayak mas-mas ini kan masih muda-muda, ya toh, jelas pendengaran. Makin tua makin kabur. Makin apa? Gak denger, dengung suara. Makin tua, makanya Mas kalau punya orang tua
terus udah nggak mendengar Mas sabar, ya Mas sabar, harus sabar, jangan jangan dibentak, dekatin, ya paham ya. Kesehatan ini satu nikmat yang besar, syukuri yang ada, syukurin dengan dipakai untuk apa hal yang manfaat. Ini sekarang kesehatan, seluruh badan kita sehat, buat ngaji Mas, ngaji, udah ngaji aja itu amalan yang paling besar pahalanya, ngaji. Amalan sunnah ya Mas, ini saya kasih tahu, amalan sunnah yang paling besar tidak ada yang bisa mengalahkan amalan ngaji. Ya ini ngaji seperti ini. Sholat ini kan ngaji pahalanya seperti sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat ngaji begini. Padahal sholat dengan baca Al-Quran itu pahalanya gedean sholat. Nah ngaji kayak gini, ngaji ta'lim di majelis kayak gini nih, di majelis ilmu begini, ini lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Mau paham, mau kagak, mau ngantuk, mau kagak, ngaji Mas. Pak Kiai, saya itu kalau udah duduk pasti tidur, gak apa-apa, ya kan? Gak apa-apa, karena yang dicari itu bukan masalah kita paham atau tidak. Ngaji itu yang kita cari adalah ridho Gusti Allah. Allah ridho pada kita, gitu aja. Bukan masalah sampean paham. Kalau paham itu mah nomor sekian, ya kan? Paham. Kayak sholat, mau diterima mau kagak, ya penting sholat, gitu. Ya, ini sholat. Mengkufuri nikmat, kufur nikmat kalau saya jelaskan panjang ini. Nikmat, ya nikmat itu akan terasa setelah nikmat itu udah gak ada. Baru ya Allah, iya ya. Kufranun nikmat lukmun, itu perbuatan buruk. Mengkufuri nikmat itu perbuatan buruk. Ai adamu syukri, maksudnya tidak adanya syukur nikmati pada nikmat. Dalilun itu sebagai pertanda ala danaatin nafsi, atas pada rendahnya jiwa kita nih, jiwa kita. Jadi gitu. Jadi kalau kita itu tidak mensyukuri nikmat, berarti asornya jiwa kita, ya. Orang yang pengen mulia nih, orang-orang mulia itu orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah, ya kan? Sebaliknya ini, orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah itulah orang-orang yang mulia. Wa suhbatul ahmaqi, dan berteman dengan orang kumprung. Orang kumprung tahu nggak? Orang kumprung itu jahil murakab. Jahil murakab. Jahil itu bodoh, murakab itu apa? Kuadrat. Jadi udah bodoh banget, ahmak. Ya, berteman dengan orang yang bodoh banget, orang bodoh kuadrat, ya. Ahmak itu. Lah ahmak itu apa? Wa adapun ahmak wadhi'u syai'i, meletakkan sesuatu fi ghairi mahalihi, bukan pada tempatnya. Mal ilmi yang disertai dengan dia tahu itu bikophi, pada jeleknya perkara itu kumprung namanya. Mas paham hukum ini nggak boleh Mas jalankan, itu namanya kumprung. Ini hampir pengertiannya kayak zalim. Orang zalim kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci ini tempatnya di mana? Di kepala, Mas taruh dengkul, ini nggak bener nih, ya kan? Tapi kalau masih taruh dengkul masih mendingan nih Mas. Tapi ditaruh di kaki nih, misalnya ini dolim, berbuat dolim. Celana dalam, celana ini terus di sini kan taruh di kepala, dolim itu, kumprung itu namanya. Kumprung, orang stres aja ini orang, ya kan? Mas itu tahu perbuatan dosa, Mas jalankan, itulah namanya kumprung, ya.
Udah tahu perbuatan dosa, kumprung. Udah kita jelaskan agak cepat nih, ya. Su'mun itu buruk, ay ghairu mubarakin, artinya apa? Tidak mendapatkan keberkahan. Kama sebagaimana hadis rawat dalam meriwayatkan atau Bruni Imam Tubrani al-Bashir saking dari Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, isrim, tinggalkan oleh kalian al-ahmaqa, yaitu perbuatan kumprung tadi, perbuatan jelek. Bikasril hamzati, dengan dikasrah hamzahnya warai dan ra. Iktok maksudnya putuskanlah oleh kalian udahu, senang pada perbuatan kumprung. Jadi perbuatan-perbuatan kumprung itu jauhi, putus, tinggalkan. Wal makna, dan ada pun maknanya la tusahibuhu, janganlah kalian berteman dengan orang-orang yang berbuat kumprung. Likubhi halati, karena buruknya perbuatan tersebut, ya. Li'anna tiba, karena bahwasanya sifat sarraqatun itu mencuri, banyak mencuri. Sarraqatun itu isim mubalaghah, ya kan? Jadi sarraqatun itu banyak mencuri. Wa qad yasraqu, dan sungguh-sungguh mencuri, tabuka, satu sifat kalian, minggu, dari itu kumprung. Jadi kalau Mas jangan berteman dengan orang-orang kumprung. Sebabnya apa? Sifat itu cenderung menular, Mas. Sifat jelek itu cenderung menular. Nek sifat baik susah untuk menular, tapi kalau sifat jelek gampang menular. Mas ngaji kayak gini nih ya, ada teman yang suka tidur, kadang-kadang nular. Nih di pondok pada tidur gitu. Mas gak usah melihat mereka, Mas, buru-buru ikut ngaji jangan. Ya kan? Nularin. Perbuatan jelek itu nularin, gampang nular. Tapi kalau perbuatan baik, artinya amalan-amalan baik itu susah nularnya. Ada, kita punya teman suka baca Al-Quran, suka sholat duha, susah nularnya, ya toh? Tapi kalau nongkrong, jadi apa namanya itu, pengacara, pengangguran, banyak acara, duduk mutut, terus ngomongin perempuan, itu gampang banget nular itu. Paham. Nah ini perbuatan itu semuanya, yakni mengerjakan sesuatu yang kita tahu bahwa perbuatan itu jelek, terus Mas kerjakan, itulah namanya ahmak, kumprung bahasa kitabnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.